Adik-adik yang di rumah, hari ini kita ibadah lagi. Semuanya masih semangat kan? Kita mau sama-sama memuji Tuhan dulu ya. Kakak mau tes dulu dong. Apakah ada di sini adik-adik yang punya jari? Coba jarinya diangkat. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang punya kaki? Kakinya dipegang. Nah, semuanya udah punya ya. Semuanya dikasih Tuhan dengan luar biasa. Sekarang kakak mau ajak kita semua untuk bertepuk bagi Tuhan. Siap ya aba-abanya? Kalau bilang kakak bilang tepuk satu, tepuk dua. Adik-adik bisa nggak yang di rumah? Coba sekali lagi ya kakak bilang tepuk satu, tepuk dua. Sekarang tepuk dua setengah. Semuanya pinter. Sekarang tepuk tangan dulu dong. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan menggunakan semua yang Tuhan kasih, tangan, kaki, dan juga yang terpenting adalah mulut kita. Siap? Kakak panggil musik.
Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dan waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, biar pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, biarlah menyenangkan hati Tuhan saja. Di dalam
kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan, hidup yang berdampak Tuhan. Biar hidup kami Tuhan, hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan, hidup yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukan anak-anak kecil yang sembarangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat mulut kami ada kuasa Tuhan. Lewat tangan kami Tuhan akan pakai Tuhan untuk berdoa Tuhan buat orang yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, miliki kerinduan lebih lagi untuk kita dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Angkat kedua tangan kita, katakan Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain Penuhi kami Tuhan. Tuhan, adik-adik yang ada di rumah Tuhan, dengan kuasa Roh Tuhan, penuhi mereka Tuhan, penuhi mereka Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Sekali lagi rain down. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan, buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Gak hanya adik-adik Tuhan, bahkan mama papa juga Tuhan mengalami kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mau berbicara sesuatu Tuhan buat kami Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau buka telinga kami Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Buat adik-adik di rumah yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini spesial ya, karena biasanya adik-adik kalau lagi libur lebaran pada jalan-jalan, tapi kali ini di rumah aja. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu,
Tuhan yang pimpin setiap kami, agar kami boleh duduk diam, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh mengerti firman yang akan disampaikan, dan kami juga melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan, amin. Oke, hari ini kakak mau mulai cerita. Kakak punya 2 teman, kita sama-sama kenalan ya. Yang pertama nama teman kakak adalah si Omar. Siapa namanya? Omar. Iya, si Omar itu seorang anak yang sangat baik adik-adik, dan dia juga cinta sekali sama Tuhan Yesus, sama kayak adik-adik yang di rumah nih yang lagi nonton. Semuanya baik-baik dan cinta sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau lihat nih kira-kira isi hatinya si Omar apa ya? Kita lihat sama-sama ya. Wah, adik-adik, di dalam hatinya Omar ada salib. Ternyata Omar itu sudah lahir baru. Dia sudah terima Yesus sebagai Tuhannya adik-adik. Makanya si Omar itu selalu berbuat baik. Dan satu lagi, si Omar itu rajin baca Alkitab adik-adik. Siapa adik-adik di rumah yang suka baca Alkitabnya? Boleh angkat tangannya? Iya, bagus ya semuanya. Oke, sekarang kita mau kenalan sama teman kakak yang kedua. Teman kakak yang kedua ini namanya si Boncu adik-adik. Boncu juga nggak kalah sama si Omar. Boncu juga rajin ke sekolah minggu adik-adik. Nah, tapi yang bikin Boncu berbeda adalah kalau Boncu lagi sekolah minggu, dia nggak sungguh-sungguh. Waktu teman-temannya lagi memuji menyembah Tuhan, si Boncu malah ajak teman-temannya main-main adik-adik. Waktu teman-temannya lagi mendengarkan firman Tuhan, malah diajak ngobrol sama si Boncu. Wah, jadi ternyata teman-temannya itu nggak suka adik-adik sama si Boncu. Oke, sekarang kita lihat ya, kira-kira isi hatinya si Boncu itu apa ya? Oke, yang pertama isi hatinya si Boncu adalah si Boncu itu ternyata seorang anak yang penakut adik-adik. Dia takut sendirian, dia takut gelap, dia takut setan. Karena si Boncu itu hobinya suka nonton yang serem-serem adik-adik. Jadi hatinya selalu gelisah. Coba kita lihat isi hati yang kedua ya. Yang kedua ternyata Boncu itu hatinya keras adik-adik. Boncu suka memberontak, Boncu suka marah-marah. Kalau mami papinya marahin Boncu, Boncu pasti nggak seneng. Dia pasti mau melawan orang tuanya adik-adik. Kita lihat yang ketiga isi hatinya Boncu. Wah, ada gambar bibir, kira-kira apa ya artinya ya? Ternyata si Boncu itu anak yang suka berbohong adik-adik. Dan dia suka berkata-kata kasar. Dia suka marah-marah. Adik-adik ada nggak yang suka marah-marah di rumah? Iya, nggak ada ya. Kalau misalnya si Boncu diomelin papi maminya, Boncunya malah balik ngomel-ngomel, malah balik marah-marah. Adik-adik, kira-kira kalau anak-anak yang suka berbohong, yang suka marah-marah, tempatnya di surga atau di neraka ya? Iya betul, tempatnya di neraka adik-adik. Ternyata adik-adik si Boncu juga mau seperti Omar, disukai teman-teman, disukai orang lain, selalu berbuat baik adik-adik. Lalu si Omar ditanya sama si Boncu, Omar, kamu gimana sih caranya suka berbuat baik dan disukai sama teman-teman? Lalu si Omar bilang gini, karena aku sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah memberikan aku sebuah hadiah yang sangat spesial yang mengubahkan hidup aku. Wah, ketika si Boncu mendengar itu, Boncu bingung. Udah bingung tambah bingung adik-adik. Wah, kira-kira hadiah spesial yang dimaksud sama Omar apa sih? Kita buka ya hadiahnya ya. Iya adik-adik, hadiahnya seekor burung merpati yang melambangkan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Nah, ketika ada Roh Kudus akan membantu kita untuk terus berbuat baik adik-adik. Dan ketika ada Roh Kudus, waktu adik-adik mau berbuat dosa, waktu adik-adik mau berbohong, mau marah-marah, mau berbuat salah, Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik kalau itu semua tidak boleh, tidak baik adik-adik. Lalu kalau misalnya Boncu mau sungguh-sungguh, Tuhan Yesus juga mau memberikan hadiah spesial itu untuk Boncu adik-adik.
ternyata Boncu memang udah bertekad, aku juga mau dong seperti Omar punya Roh Kudus adik-adik. Lalu Boncu berdoa sama si Omar bersama-sama. Pada saat Boncu berdoa adik-adik, dia sungguh-sungguh berdoa. Waktu dia sungguh-sungguh berdoa, dia menangis adik-adik. Karena selama ini Boncu rajin ke sekolah minggu tapi nggak sungguh-sungguh. Dan ketika dia sungguh-sungguh, dia membuka hatinya, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk Boncu adik-adik. Setelah itu Boncu menjadi anak yang semakin hari semakin baik. Dan Boncu mempunyai buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupannya adik-adik. Adik-adik tahu nggak ya, kira-kira apa sih yang membuat Boncu berubah? Ada 3 hal adik-adik yang membuat Boncu berubah. Yang pertama, karena ada Yesus di dalam hatinya Boncu. Yang kedua, karena ada Roh Kudus di hidupnya Boncu yang menolong dia adik-adik. Seperti yang tadi kakak bilang, ketika ada Roh Kudus akan membantu kita untuk melakukan sesuatu yang baik ya adik-adik, seperti yang Tuhan mau. Dan ketika ada Roh Kudus, waktu kita mau berbuat dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita kalau itu tuh nggak boleh adik-adik. Yang ketiga yang membuat si Boncu berubah adalah karena Boncu semakin hari semakin rajin baca Alkitab. Sama seperti Omar, sama seperti adik-adik di rumah ya. Oke, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kita ulang sekali lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Oke adik-adik, firmannya sudah selesai. Sekarang waktunya kita berdoa. Boleh kembali lagi ke sikapnya yang manis. Boleh tangannya dilipat, matanya ditutup, semuanya berdoa. Mungkin ada dari adik-adik yang sama seperti Boncu, kalian rajin ke sekolah minggu setiap minggu, tapi ternyata kalian gak sungguh-sungguh. Ketika teman-temannya lagi memuji menyembah Tuhan, kalian ngobrol sama teman kiri kanan. Kakak mau undang adik-adik hari ini mau sungguh-sungguh terima Tuhan, mau sungguh-sungguh lahir baru adik-adik. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mau seperti Boncu ya Tuhan. Kami mau menerima Engkau, kami mau menerima Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami minta Tuhan yang ubahkan setiap kami ya Bapa. Bapa, kami mau menjadi anak yang semakin hari semakin baik, yang semakin hari semakin sayang akan Tuhan. Terima kasih biar Tuhan yang pimpin kehidupan setiap kami. Bapak, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, hari ini objek lesson kita adalah buku bergambar. Nah, buku ini ada ceritanya nih adik-adik. Seperti tadi si Boncu, waktu dia belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, dia tuh hidupnya masih kosong adik-adik. Tidak ada gunanya, bahkan cenderung dia itu egois. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia sering mengganggu orang lain. Adik-adik, pada waktu si Boncu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus lahir dalam hatinya. Maka sesuatu terjadi pada diri si Boncu. Lihat, sekarang hidup si Boncu tidak lagi kosong. Hidupnya sekarang ada perubahan adik-adik. Yang tadinya dia suka mengganggu temennya, yang tadinya dia suka cuek waktu berdoa, waktu pujian penyembahan, dia sekarang sudah mulai berubah. Si Boncu berdoa sungguh-sungguh dan dia minta supaya Roh Kudus memenuhi dia seperti si Omar tadi. Bukan cuma dia berubah, tapi dia juga sekarang hidupnya itu mulai memberikan warna kepada orang-orang di sekitarnya. Artinya dia memberi dampak adik-adik. Dia juga sekarang belajar melayani, dia sekarang rajin membaca Alkitab, dan hidupnya sekarang jadi berkat buat banyak orang. Adik-adik, siapa di sini yang mau jadi seperti si Boncu? Ya. Nah, adik-adik yang mau hidupnya berubah seperti Boncu harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus memenuhi hidupmu, dan kakak percaya hidupmu pasti akan berubah dari hari ke hari.
Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberi. Yeay! Buat adik-adik yang mau memberi, kasih tahu mama papa bisa memberi melalui nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, sekarang kita akan membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman jangan lupa ya baca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi adik-adik semua udah mendengarkan firman ya tentang Boncu yang menerima Roh Kudus dan menjadi pribadi yang baik dan juga menghasilkan buah roh. Nah, adik-adik udah tahu belum buah roh itu apa? Ayo apa aja? Nah, di sini tantangan kakak adalah, ayo apa tebak? Nih, lihat badan kakak. Nah, di sini tugas adik-adik adalah membuat kertas seperti ini. Warna-warni bisa. Ini kan kakak bikin bentuknya segi panjang ya. Jadi adik-adik terserah mau bikin itu gambar buah, gambar hewan, gambar bintang, gambar love, sekreatif mungkin ya. Nah, kalau udah dibikin, silahkan kasih tahu ke papi dan maminya untuk ditempelkan ke badan adik-adik. Mungkin seperti kakak. Atau nih, contoh ya, kamu berpose juga sebagai pohon dulu deh. Kakak tempelin. Nah, harus berurutan ya. Pertama dari K. Benar. Nah, terus pokoknya berurutan ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Pokoknya 9 buah roh tersebut harus ditempelkan ke badan adik-adik, lalu adik-adik berpose sekreatif mungkin. Mungkin seperti ini, mungkin seperti kakak, atau ya mungkin ada model-model yang mungkin adik pengen. Terserah adik-adik ya. Kalau sudah, suruh papi maminya untuk foto adik-adik dengan pose yang sudah adik bikin. Nah, jangan lupa fotonya di-upload di Instagram adik-adik, dan jangan lupa di tag Instagram Little King yang ada di bawah ini. Oke? Nah, kalau udah
tag, nanti kita akan pilih pemenangnya. Siapa aja pemenangnya? Ya rahasia dong. Nanti kita kabarin kalian ya. Oke, selamat bermain adik-adik. Bye-bye. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, sekarang kita angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan Yesus dan kita siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.